Salam hangat kepada teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Di sini saya ingin membahas kelanjutan daripada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada korban David. Saya melihat dan mendengar kabarnya bahwasanya ada kabar baru mengenai kasus ini, yaitu setelah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan kunjungan ke rumah sakit ataupun membesuk korban, yaitu David. Di sana Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menawarkan kepada keluarga korban untuk dilakukan perdamaian atau yang biasa disebut dengan sebutan restoratif justice ya. Saya melihat keanehan dalam kasus ini. Masa iya Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menawarkan hal tersebut kepada keluarga korban? Ya, apabila ini benar, maka saya melihat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya, lemah dalam menangani kasus ini, karena ada angin-angin yang kurang baik saya lihat. Mengapa demikian? Seharusnya penerapan daripada restoratif justice ini kepada kasus-kasus ringan, kepada kasus-kasus hukum yang ringan, bukan malah kasus hukum seperti yang dialami David. Ini merupakan kasus hukum berat, hampir saja menghilangkan nyawa orang lain. Apakah betul ini diterapkan kepada David, di mana nyawanya di sini hampir lewat ya, penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi? Dan ini apabila pun ingin didamaikan, seharusnya penawaran ini bukanlah Kepala Kejaksaan Tinggi yang menawarkan, melainkan daripada keluarga pelaku kepada keluarga korban. Ya, ada apa sebenarnya ini? Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya, menawarkan restoratif justice. Banyak hal, banyak perkara lain yang harus ditawarkan restoratif justice, bukan perkara Mario Dandi ini. Restoratif justice itu harusnya diterapkan apabila ada perkara pidana di bawah dari 2 juta ya, ataupun tindak pidana ringan atau tipiring, bukan penganiayaan yang hampir menghilangkan nyawa orang lain. Ini jelas-jelas kejaksaan ya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ngawur ya. Niatnya baik memang, tapi salah menerapkan dalam kasus ini. Salah mencari istilahnya kasus Mario Dandi, tidak tepat diterapkan restoratif justice. Saya juga pernah membaca ya, ayah dari korban itu menolak perdamaian, bahkan ya, orang tua dari Mario Dandi menawarkan ya, Rafael menawarkan untuk membiayai biaya pengobatan si David ini, tetapi ayah David menolak. Itu menandakan bahwasanya keluarga korban tidaklah menerima ya, perdamaian ataupun restoratif justice, karena memang hampir saja menghilangkan nyawa daripada putranya, anaknya. Ini kepala kejaksaan, penegak hukum ya. Apabila ya orang saja cuma melihat, tapi ada orang lain yang hampir hilang nyawanya ataupun dalam terdesak ya, tidak dibantu, akibat tidak dibantunya ini dia hilanglah nyawanya ini, itu bisa dipidana orang cuma melihat doang. Ini pelaku yang hampir menghilangkan nyawa orang lain, masa ditawarkan restoratif justice? Coba bagaimana perasaan daripada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bila ini diterapkan kepada anaknya? Anaknya dipukuli orang, lalu ya, ditawarkan perdamaian. Apakah terima? Saya rasa tidak ya. David terbaring sampai saat ini di rumah sakit, dan ini merupakan penganiayaan berat. Tidak pantas diterapkan restoratif justice, perdamaian tidak tepat.
hukum harus tetap ditegakkan, ya. Jangan ada lagi nanti Mario atau pelaku-pelaku kejahatan seperti Mario ataupun korban-korban seperti David. Jangan sampai ada, ya. Memang ini perkara ini melibatkan anak, tetapi apabila pun anak bertindak melebihi daripada tindakan yang wajar, perlu diberikan peringatan. Ini malah diberikan restoratif justice. Si Mario Dandi kan sudah dewasa, kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pola pikirnya kurang baik. Restoratif justice harusnya Anda berikan apabila ada perkara-perkara ringan, ya, tidak halnya dengan perkara Mario Dandi, ya. Tetap proses hukum, tegakkan hukum, jangan, ya, penawaran-penawaran yang tidak penting seperti ini ditawarkan. Keluarga korban telah menyatakan tidak menerima tawaran daripada keluarga Mario Dandi, baik itu penawaran pembiayaan rumah sakit dan lain-lainnya, karena memang keluarga korban pastinya tidak terima kepada anaknya dilakukan seperti ini, ya. Salam hangat, terima kasih.